peluang keberhasilannya cukup besar, apalagi kalau memang dari sisi teknologi dan dukungan pasar terus berkembang. Jadi selama mereka bisa memenuhi standar, mendapatkan verifikasi yang jelas, dan menjaga kualitas, peluang untuk sukses itu ada. Halo teman-teman, kenalin aku Yusuf. Di sini kita akan bahas tentang Bobby Boss yang lagi viral. Apa kata ChatGPT? Bagaimana klaim-klaim dia? Langsung aja kita bahas yuk. Halo ChatGPT. Halo Yusuf, selamat pagi. Apa kabar nih? Ada yang mau kita obrolin hari ini? Aku mau bahas tentang Bobby Boss. Apa kamu tahu? Tentu, kita bisa bahas itu. Baby boss ini kan sebutan populer di media sosial buat anak muda yang kayaknya punya kebebasan lebih, sering kelihatan santai, dan punya gaya hidup yang mungkin sedikit di luar kebiasaan. Bukan itu yang aku maksud. Bobby Boss yang itu bahan bakar yang ada di Indonesia ini loh, yang lagi viral. Oh, oke, got it. Jadi maksudnya baby boss yang bahan bakar itu ya. Nah, baby boss ini memang lagi viral di Indonesia. Ini tuh sejenis bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak nabati atau sumber-sumber hayati lainnya. Jadi lebih ramah lingkungan. Kalau mau ngebahas lebih jauh soal gimana penggunaannya atau kenapa bisa viral, yuk kita obrolin aja. Oke, coba kamu bahas kenapa bisa viral dan apa hal-hal yang menarik menurutmu. Oke, jadi baby boss ini bisa viral karena dia dianggap sebagai alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan juga sesuai dengan tren global yang mulai beralih ke energi terbarukan. Nah, yang bikin menarik itu karena Indonesia punya sumber daya nabati yang melimpah, jadi ini kayak peluang besar buat energi yang lebih bersih. Selain itu, viralnya juga karena banyak yang tertarik dengan isu-isu keberlanjutan dan inovasi baru. Jadi ini semacam gabungan antara kebutuhan energi, peran ramah lingkungan, dan rasa penasaran orang-orang terhadap inovasi lokal. Oke, sekarang aku mau membahas lebih dalam lagi nih. Kenapa bahan bakar ini belum dites secara terbuka dan diakui oleh pemerintah sampai sekarang? Nah, ini memang menarik dibahas. Salah satu alasannya mungkin karena proses uji coba dan regulasi untuk bahan bakar baru itu biasanya memang makan waktu lama. Pemerintah perlu memastikan bahwa bahan bakar ini benar-benar aman, stabil, dan sesuai standar sebelum benar-benar diakui secara resmi. Jadi meskipun antusiasme publik sudah tinggi, proses administratif dan uji teknisnya mungkin masih berjalan di belakang layar. Biasanya butuh waktu untuk mengumpulkan data, membuat regulasi yang pas, dan memastikan semuanya memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Ini kan bahan bakarnya berasal dari jerami. Kalau jerami habis gimana? Oh maaf, aku salah tanggap tadi. Jadi kalau dalam konteks baby boss yang berbahan dasar jerami, memang ada pertanyaan tentang ketersediaan bahan bakunya. Nah, kalau jerami habis atau sulit didapat, tentu itu bisa jadi tantangan. Tapi biasanya, inovasi bahan bakar nabati itu memang dirancang supaya bisa pakai berbagai sumber biomasa, nggak cuma jerami. Jadi kalau satu sumber kurang, biasanya ada alternatif lain yang bisa dipakai. Intinya stok jerami penting, tapi biasanya pengembang juga udah mikirin solusi cadangan supaya bahan bakar ini tetap berkelanjutan. Contohnya selain jerami apa? Misalnya selain jerami, mereka bisa pakai limbah pertanian lain, seperti sisa batang jagung, sekam padi, atau bahkan limbah dari tanaman lain yang melimpah di Indonesia. Intinya, ada banyak bahan biomasa lain yang bisa dijadikan cadangan. Jadi kalau jerami lagi susah, masih ada sumber lain yang bisa dipakai, jadi lebih fleksibel dan tetap berkelanjutan. Apa kamu tahu mungkin perusahaan di luar negeri yang sudah menjalankan bisnis serupa seperti Bobby Boss ini yang sudah berhasil? Ya, ada beberapa contoh perusahaan di luar negeri yang sudah menjalankan bisnis serupa dan berhasil. Misalnya di Eropa, ada perusahaan yang fokus pada biofuel dari limbah pertanian atau residu hutan, seperti perusahaan di Swedia atau Finlandia yang udah sukses mengintegrasikan biofuel ke dalam rantai energi mereka. Mereka sudah bikin biofuel dari berbagai bahan nabati dan limbah organik dan sudah diakui secara regulasi di negara mereka. Jadi konsep seperti Baby Boss ini sebenarnya punya contoh sukses di luar negeri dan itu bisa jadi inspirasi juga bahwa dengan dukungan yang tepat, hal seperti ini juga bisa diterapkan di Indonesia. Menurutmu bisnis ini ke depan apakah menguntungkan? Yang di luar negeri itu apakah memang sudah profitable juga?
Atau ini masih tahap percobaan semua ya? Belum ada contoh yang sukses di bidang ini? Nah, kalau kita lihat di luar negeri, sebenarnya udah ada beberapa yang memang sudah profitable, bukan cuma tahap percobaan. Beberapa perusahaan di Eropa dan Amerika Utara sudah berhasil menjalankan bisnis biofuel ini dengan model yang menguntungkan. Tentu mereka butuh waktu dan investasi di awal, tapi setelah infrastruktur dan pasarnya stabil, mereka bisa meraih keuntungan. Jadi secara keseluruhan, bisnis ini punya potensi yang cerah ke depannya, asalkan didukung dengan regulasi yang pas dan infrastruktur yang memadai. Ada contoh sukses, jadi bukan hal yang mustahil untuk diikuti di tempat lain. Kalau Bobby Boss katanya murah, berapa sih modal asli untuk bikin 1 liternya, dan kenapa perusahaan besar seperti Pertamina tidak mau ikut membuatnya? Ini untung apa rugi sih? Nah, soal biaya produksi per liter Baby Boss itu memang bisa bervariasi. Tapi secara umum, bahan bakar nabati dari jerami atau limbah pertanian lainnya, itu memang cenderung lebih murah daripada bahan bakar fosil kalau skalanya sudah besar. Mungkin modal aslinya bisa di kisaran beberapa ribu rupiah per liter, tergantung efisiensi produksinya. Nah, kenapa perusahaan besar seperti Pertamina belum terjun langsung? Salah satu alasannya mungkin karena mereka butuh perhitungan bisnis yang benar-benar matang dan infrastruktur yang sudah mapan. Perusahaan besar cenderung lebih hati-hati karena mereka harus memastikan profitabilitas jangka panjang dan kepastian pasokan. Jadi mungkin ini bukan soal untung atau rugi secara langsung, tapi lebih ke arah kesiapan infrastruktur, skalabilitas, dan juga kepastian regulasi sebelum perusahaan besar benar-benar terjun. Tapi kalau kedepannya sudah terbukti stabil, ya bukan nggak mungkin, mereka juga akan ikut masuk ke dalam bisnis ini. Kalau kualitasnya bagus banget, apakah semua mobil lama bisa langsung pakai Bobby Boss tanpa harus dimodifikasi? Secara umum, kalau kualitasnya benar-benar bagus dan memang sudah diformulasikan agar kompatibel, banyak mobil lama itu seharusnya bisa pakai Baby Boss tanpa perlu modifikasi besar. Biasanya bahan bakar nabati yang sudah diolah dengan baik bisa digunakan di mesin bensin atau diesel konvensional dengan minimal penyesuaian. Tapi tentu saja ini tergantung pada seberapa kompatibel formulanya dan spesifikasi mesin mobil tersebut. Kalau memang Baby Boss dirancang universal, ya banyak mobil lama bisa langsung pakai. Jadi kedepannya ini bisa jadi solusi ramah lingkungan yang praktis tanpa perlu ribet modifikasi. Oke, berarti ini bisa menjadi salah satu alternatif energi terbarukan ya? Ya, betul banget. Jadi Baby Boss ini memang bisa jadi salah satu alternatif energi terbarukan yang menarik. Kalau beneran bisa diterapkan dengan baik, ini bisa jadi solusi buat ngurangin ketergantungan pada bahan bakar fosil dan sekaligus dukung keberlanjutan lingkungan. Jadi ya, ini langkah yang cukup menjanjikan di dunia energi terbarukan. Selain jerami, apakah teknologi ini bisa pakai untuk mengubah limbah sawit atau limbah pabrik yang lain menjadi bahan bakar juga, atau mungkin limbah pabrik tebu? Ya, benar banget. Teknologi ini sebenarnya fleksibel dan bisa diterapkan ke berbagai jenis limbah, termasuk limbah sawit, limbah pabrik tebu, atau limbah pertanian lainnya. Intinya, selama limbah tersebut mengandung biontesa yang bisa diolah, teknologi ini bisa disesuaikan untuk mengubahnya jadi bahan bakar. Jadi nggak cuma terbatas pada jerami aja, tapi juga bisa memanfaatkan limbah-limbah dari industri lain. Ini bikin potensinya makin luas, dan makin banyak limbah yang bisa diubah jadi sesuatu yang berguna. Keren banget. Menurutmu gimana ini ke depan? Iya, memang keren dan bisa jadi langkah yang menjanjikan banget ke depannya. Kalau teknologi ini terus dikembangkan dan didukung, bukan nggak mungkin kita bakal lihat lebih banyak lagi inovasi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Jadi masa depannya kelihatan cukup cerah, apalagi kalau kita bisa memanfaatkan limbah jadi sesuatu yang bernilai. Kita lihat aja nanti, tapi potensinya jelas ada dan cukup menjanjikan. Apakah cara pembuatan Bobby Boss sudah dilindungi hukum, dipatenkan agar tidak dicuri oleh negara atau perusahaan lain? Nah, soal paten itu memang penting juga. Biasanya kalau ada teknologi baru yang potensial, seperti Baby Boss ini, para pengembangnya memang akan berusaha melindunginya dengan paten. Dengan begitu, teknologi tersebut nggak gampang ditiru atau dicuri pihak lain tanpa izin.
Kalau baby boss ini sudah atau sedang dalam proses dipatenkan, berarti memang ada upaya untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya. Ini langkah yang wajar supaya inovasi tersebut tetap aman dan pengembangnya bisa menjaga nilai dari teknologi yang mereka ciptakan. Jadi kemungkinan besar memang ada upaya untuk mempatenkan dan itu hal yang lumrah di dunia inovasi. Oke, apa hal buruk atau efek samping yang tidak terduga yang mungkin terjadi kalau semua orang menggunakan bahan bakar ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga, karena setiap teknologi pasti punya sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Salah satu hal yang mungkin muncul kalau semua orang beralih ke bahan bakar seperti ini adalah tekanan pada sumber biomasa. Misalnya kalau permintaan jadi sangat tinggi, bisa ada risiko tekanan pada lahan pertanian atau perubahan tata guna lahan yang kurang terkontrol. Selain itu, ada juga potensi dampak lingkungan lain, seperti bagaimana proses produksinya sendiri dikelola. Kalau nggak dikelola dengan baik, bisa aja ada emisi atau limbah dari proses produksinya. Jadi meskipun ini solusi yang bagus, tetap perlu dipikirkan keseimbangannya dan cara mengelolanya supaya nggak timbul efek samping yang nggak diinginkan. Oke, aku mau membahas soal klaim-klaim. Ini kan diklaim bahwa Bobby Boss memiliki angka oktan RON 98. Itu lebih baik dari Pertamax Turbo. Itu benar nggak sih? Soal klaim angka oktan itu memang menarik untuk dilihat lebih dekat. Kalau benar Baby Boss punya angka oktan sampai RON 98, artinya memang bahan bakar ini punya kualitas yang sangat baik, bahkan lebih tinggi dari Pertamax Turbo yang biasanya di kisaran RON 95 sampai 98. Tentu saja ini perlu diverifikasi lebih lanjut secara teknis dan independen, tapi kalau memang sudah teruji dan terbukti, itu berarti kualitasnya memang bisa bersaing dengan bahan bakar berperforma tinggi lainnya. Jadi kalau klaim itu benar, ini jadi nilai tambah yang cukup besar buat Baby Boss. Bagaimana kita bisa memverifikasi bahwa klaim itu benar? Nah, untuk verifikasi klaim seperti itu, biasanya langkah yang paling jelas adalah mengandalkan hasil uji lab independen. Jadi bahan bakar Baby Boss ini perlu diuji di laboratorium yang memang berkompeten dan netral untuk mengukur angka oktannya. Selain itu, publikasi hasil uji atau sertifikasi dari lembaga yang diakui juga bisa jadi bukti kuat. Dengan begitu, konsumen dan pihak lain bisa lihat transparansi datanya. Jadi intinya kalau ada hasil uji resmi yang dipublikasikan, kita bisa lebih yakin bahwa klaim itu benar adanya. Apakah sudah diuji lab ini? Jadi setelah ini memang Baby Boss sudah pernah diuji di laboratorium, tapi masih sebatas laporan lab internal, belum sampai ada izin edar resmi atau uji yang lengkap dari pihak berwenang. Biasanya proses verifikasi penuh ini butuh waktu beberapa bulan. Jadi klaimnya memang menarik, tapi masih menunggu proses uji resmi lebih lanjut untuk benar-benar memastikan. Berarti ini belum terverifikasi ya? Ya, betul. Jadi sejauh ini masih belum sepenuhnya terverifikasi secara independen dan resmi. Jadi meskipun klaimnya terdengar menjanjikan, kita masih perlu nunggu hasil uji yang benar-benar independen dan diakui secara luas. Tapi setidaknya ini juga langkah awal yang positif, dan kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut supaya semuanya lebih jelas. Bagaimana soal klaim menghasilkan sedikit kerak karbon pada mesin? Jadi menjadikan lebih aman dan baik untuk jangka panjang mesin kendaraan. Ini menurutmu gimana klaim ini? Benar atau enggak? Atau ada jawaban yang lain? Nah, soal klaim mau menyatakan bahan bakar ini lebih sedikit menghasilkan kerak karbon di mesin dan lebih ramah untuk jangka panjang, itu sebenarnya juga cukup logis kalau bahan bakarnya memang bersih dan punya kualitas pembakaran yang lebih baik. Secara teori, kalau angka oktannya tinggi dan bahan bakarnya lebih stabil, residu yang tertinggal di mesin memang bisa lebih sedikit. Tapi lagi-lagi ini juga perlu pembuktian jangka panjang, artinya harus ada uji coba penggunaan di lapangan dalam jangka waktu tertentu untuk benar-benar memastikan apakah efek sampingnya memang sepositif itu. Jadi sementara ini klaimnya masuk akal, tapi tetap perlu pembuktian lebih lanjut di dunia nyata sebelum kita bisa bilang itu benar 100%. Berarti masih nunggu uji lab independen ya, jadi nunggu verifikasi yang lebih
lebih lebih luas. Iya, persis banget. Jadi kita memang masih menunggu uji lab yang benar-benar independen dan verifikasi yang lebih luas dulu. Kalau nanti hasilnya sudah keluar dan sesuai dengan klaim, baru deh kita bisa lebih yakin dan orang-orang juga bisa lebih percaya. Jadi sementara ini kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Menurutmu potensinya ke depan itu lebih banyak keberhasilannya atau lebih banyak kemungkinan untuk ini gagal? Kalau melihat potensinya sih, aku rasa peluang keberhasilannya cukup besar, apalagi kalau memang dari sisi teknologi dan dukungan pasar terus berkembang. Jadi selama mereka bisa memenuhi standar, mendapatkan verifikasi yang jelas, dan menjaga kualitas, peluang untuk sukses itu ada. Tentu aja selalu ada risiko gagal, namanya juga inovasi baru, tapi kalau mereka bisa terus konsisten dan transparan, kemungkinan besar ini bisa jadi alternatif yang berhasil. Jadi ya, kita optimis aja, tapi tetap realistis sambil ngikutin perkembangan selanjutnya. Coba secara bisnis kamu kalkulasi, kamu hitung persentase keberhasilannya berapa? Oke, kalau kita coba kalkulasi kasar dari sudut pandang bisnis, dengan asumsi teknologi ini punya potensi yang kuat, dukungan pasar yang cukup besar, dan tren energi terbarukan yang memang lagi naik, kita bisa bilang peluang keberhasilannya mungkin ada di kisaran 60-70%. Tentu ini cuma perkiraan berdasarkan faktor-faktor umum ya. Ada variabel lain yang bisa memengaruhi, seperti regulasi, penerimaan konsumen, dan juga kemampuan mereka menjaga kualitas. Tapi secara garis besar, ya peluangnya cukup menjanjikan, walaupun tetap ada risiko yang harus dihadapi. Bagaimana tantangan Baby Boss? Kalau kamu bisa ngasih saran nih, apa yang kamu kasih saran apa ke Baby Boss ini biar bisa sukses gitu? Nah, kalau kasih saran buat Baby Boss biar bisa sukses, ada beberapa hal yang mungkin bisa mereka fokuskan. Pertama, pastinya mereka perlu banget mempercepat proses uji dan sertifikasi independen, biar konsumen dan pasar lebih percaya dan klaim-klaim mereka terbukti dengan jelas. Kedua, fokus ke edukasi dan transparansi, jelasin ke publik gimana cara kerja mereka, manfaatnya, dan juga jujur soal tantangan yang mungkin dihadapi. Dengan begitu mereka bisa bangun kepercayaan. Ketiga, coba jalin kerjasama strategis, misalnya dengan pemerintah atau mitra industri yang udah punya nama, supaya lebih gampang masuk ke pasar. Intinya, kalau mereka bisa fokus di hal-hal itu, peluang buat sukses bakal makin gede, dan tantangan bisa lebih mudah diatasi. Nah, bagaimana cara kita biar inovasi kayak gini, biar orang-orang kayak gini bisa terus menjadi Ya, besar? ini memang pelajaran yang sering kita lihat ya, bahwa banyak inovasi bagus yang akhirnya kurang berkembang karena kurang dukungan atau ekosistemnya belum siap. Nah, supaya inovasi kayak Baby Boss atau inovator-inovator lain tetap bisa tumbuh, peran masyarakat dan pemerintah itu penting banget. Pertama, pemerintah perlu bikin regulasi dan insentif yang mendukung, jadi inovator nggak merasa berjuang sendiri. Misalnya insentif pajak, kemudahan perizinan, atau program dukungan riset. Kedua, masyarakat juga bisa berperan dengan memberikan apresiasi dan dukungan, misalnya dengan menggunakan produk lokal, menyebarkan informasi positif, dan mendukung kampanye-kampanye yang mendorong inovasi dalam negeri. Kalau dua hal itu jalan bareng, pemerintah kasih dukungan nyata, dan masyarakat ikut mendukung, maka inovasi kayak Baby Boss ini nggak cuma bisa tumbuh, tapi juga punya peluang lebih besar buat bertahan dan berkembang. Menurutmu nih, Baby Boss ini akan menjadi ancaman Pertamina apa enggak? Apa malah sebaliknya? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Sebenarnya Baby Boss bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, memang bisa aja jadi semacam tantangan baru buat Pertamina atau perusahaan bahan bakar besar lainnya, karena munculnya alternatif baru yang mungkin lebih ramah lingkungan dan lebih inovatif. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi peluang kolaborasi. Artinya kalau Pertamina atau perusahaan besar mau, mereka bisa aja kerjasama, misalnya dengan mendukung distribusi atau pengembangan teknologi ini. Jadi bukan cuma soal ancaman, tapi juga bisa jadi peluang sinergi. Tinggal gimana kedua belah pihak lihat peluang ini, apakah mau bersaing atau justru berkolaborasi. Wah, seru ya kalau kedepannya kayak kalau bersaing juga seru, kalau kolaborasi ya tambah seru sebenarnya. Ya, benar banget.
Kalau bersaing bisa jadi seru karena artinya konsumen punya lebih banyak pilihan, tapi kalau kolaborasi juga seru karena bisa saling memperkuat dan bikin inovasi ini lebih cepat diterima. Jadi apapun arahnya nanti, mudah-mudahan yang terbaik buat semua pihak dan konsumen juga diuntungkan. Oke, teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang Bobby Bros. Seru banget, ternyata peluangnya cukup besar ya. Semoga ke depan ini menjadi angin segar untuk Indonesia, bisa menemukan alternatif bahan bakar terbaru. Buat kalian yang mau request bisa tulis di kolom komentar, kritik dan saran juga sangat perlu banget, bisa ditulis komentar, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.